Karena gimana kalau kita ingin membuat atau mencari pemain-pemain bertalenta kalau tidak ada kompetisinya. Nah, itu yang pertama, kompetisi. Yang kedua, kita juga pasti concern. Perkembangan prestasi futsal tidak akan terlepas dari 3 hal. Pertama, pemainnya, pelatih, dan wasit. Nah, dengan pembinaan pemain itu, dengan adanya klub-klub yang kita bina, dan kompetisi yang berjalan berjenjang. Yang kedua, untuk pelatih dan wasit kita akan buat lisensi. Salah satunya kita kan tadi, programnya adalah bagi pelatih-pelatih yang belum berlisensi di klub-klub anggota kita, anggota AFK, maka kita akan berikan beasiswa buat mereka. Gitu, jadi berikan beasiswa sehingga ketika pelatihnya berlisensi dan berkualitas kan otomatis pembinaannya akan lebih baik lagi. Bicara Bogor, tema kali ini agak spesial ya topiknya. Kalau biasanya bicara Bogor membahas soal politik, sosial, ekonomi, budaya. Sekarang kita akan membahas agak baru topiknya, itu soal olahraga. Di sebelah saya ada Ketua Asosiasi Futsal Kota Bogor terpilih, yaitu Bapak Ibrahim Fajri. Selamat datang Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam kenalkan. Ya, gimana, sehat Pak? Sehat, alhamdulillah. Ya, cuaca hujan gini Pak ya. Iya. Ya, mungkin saya mau tahu nih riwayat Bapak selain sekarang kan Ketua Futsal Kota Bogor, mungkin satu Bapak sebagai apa gitu mungkin di karir? Baik, terima kasih Kang. Jadi pada dasarnya saya basicnya adalah seorang dosen Kang. Seorang dosen di Fakultas Hukum Universitas Ibnu Khalil Bogor. Kemudian ingin mencoba aktif sebagai advokat, akhirnya tercapai juga sebagai praktisi hukum juga iya. Dan alhamdulillah semenjak 2022 diamanahi sebagai ketua komite di SD Sukadamai 3 Kang. Nah, disitulah saya mulai berkecimpung di bidang olahraga, apalagi kan salah satu wewenang dari komite adalah pengelolaan ekskul. Kita kelola ekskul sepak bola, termasuk ekskul futsal. Nah, dari situlah saya berkenalan dengan dunia olahraga. Ya, mungkin bisa dijelaskan kronologi kenapa tertarik untuk mungkin futsal Kota Bogor dan alasannya apa? Iya, sebetulnya karena berangkat dari tadi ya perkenalan saya dengan dunia olahraga dan ternyata sangat enjoy gitu, sangat menikmati dunia olahraga. Kemudian banyak bergaul dengan terutama para klub-klub akademi futsal di Kota Bogor dan ternyata di antara mereka kebanyakan ingin agar adanya pembenahan terutama di futsal Kota Bogor yang tidak kalah sebetulnya potensinya luar biasa. Ya, betul. Euforia futsal itu bahkan didominasi ekskul di Kota Bogor ya futsal itu yang salah satu yang terbesar. Nah, oleh karena itu banyak yang menyayangkan kalau dengan potensi sebesar ini kenapa tidak kita garap secara serius, kemudian dibenahi yang mungkin belum mencapai target di waktu-waktu sebelumnya. Ya, dari situ. Saya sepakat Pak soal potensi futsal Kota Bogor itu nggak kalah dibandingkan dengan Bandung, Jakarta, Surabaya ya. Karena banyak sekali kan turnamen futsal gitu kan. Dan juga dari sekolah juga sudah banyak itu anak-anak mungkin ketika jam istirahat mereka bermain main bola di lapangan sekolah gitu kan. Dan juga ada 2 orang pemain futsal Kota Bogor yang kemarin ikut mau bawa juara timnas Indonesia, juara Piala Futsal Asia Tenggara. Bahkan salah satunya adalah kaptennya Iqbal Iskandar, dia kapten, dan satu lagi adalah Ferry Ardiansyah. Mungkin ada nggak nih program 100 hari ke depan dari Futsal Kota Bogor, terutama membahas soal tadi Pak ya, untuk apa potensi futsal banyak, gairahnya banyak, tapi kok nggak ada maksudnya tidak seperti itu Pak? Iya, jadi pada dasarnya sebetulnya tugas kami lah ya, itu tidak terlalu berat-berat sekali gitu. Kenapa? Karena sebetulnya kita hanya ingin mengumpulkan berlian-berlian yang sudah terserak di mana-mana. Jadi kita ikat lagi dalam satu organisasi ini, dan yang pasti kita akan lakukan kompetisi yang seharusnya memang kewajiban AFK itu penyelenggaraan kompetisi per tahunnya itu. Karena gimana kalau kita ingin membuat atau mencari pemain-pemain bertalenta kalau tidak ada kompetisinya. Nah, itu yang pertama, kompetisi. Yang kedua, kita juga pasti concern. Perkembangan prestasi futsal tidak akan terlepas dari 3 hal. Pertama, pemainnya, pelatih, dan wasit. Nah, dengan pembinaan pemain itu, dengan adanya klub-klub yang kita bina dan kompetisi yang berjalan berjenjang. Yang kedua, untuk pelatih dan wasit kita akan buat lisensi. Bahkan kalau memang
untuk terutama di level 1 ya, lisensi level 1 wasit dan pelatih, kalau memang kita upayakan bisa digratiskan, kita gratiskan. Terutama bagi mereka yang baru berkecimpung, makanya di level 1 itu gitu. Nah, makanya gebrakannya pertama kita buat kompetisi yang berjenjang, yang kedua lisensi pelatih dan wasit, itu sangat urgent. Nah, sebetulnya ada PR juga yang harus kita segera lakukan, karena Porprov kan sebentar lagi nih. Otomatis kan Kota Bogor harus menyiapkan atlet-atlet futsalnya. Nah, kita sudah mulai menjaring para pelatih-pelatih yang berprestasi, yaitu yang memiliki kualitas, dan dari situlah kita akan menjaring para pemain-pemain. Ya, mungkin yang tadi pembinaan dan pelatih wasit itu nanti kita kunci di situ ya. Saya mau ngebahas soal kompetisi. Kan banyak kompetisi-kompetisi futsal, tapi bukan AFK yang menyelenggarakan. AFK-nya sebagai regulator, memberikan wasit, mengurus pertandingan. Tapi yang menjalankan itu adalah instansi. Kayak contoh ada Dispora Cup, terus ada kayak BBS, mengatasnamakan Wali Kota Cup gitu kan. Tidak ada namanya Liga Askot atau maksudnya Liga AFK gitu kan. Atau Piala AFK gitu kan. Ya mungkin ada yang salah nggak dengan pengurusan asosiasi futsal yang ke belakang gitu. Kenapa? Apa yang membuat kompetisi futsal itu tidak ada gitu? Ya, saya tanpa ingin menjustifikasi pihak-pihak tertentu ya mungkin itulah salah satu kenapa para klub-klub atau akademi futsal di Kota Bogor tuh merasa ingin gitu ada pihak-pihak yang memang ingin serius gitu untuk mengelola kembali AFK, membenahi kembali AFK. Ya, saya belum tahu, belum bisa menganalisa kira-kira ada apa ya di urusan sebelumnya. Yang penting kemarin yang kita lakukan adalah ada amanat dari Asosiasi Futsal Provinsi Jawa Barat agar Bogor segera mungkin untuk dibuat suatu kepengurusan baru. Yang pertama itu mengejar prestasi yang terutama Porprov yang sudah di depan mata gitu. Jadi ya kita sama-sama berikhtiar, ketika ada kesempatan seperti ini ya kita akan coba lakukan sebaik mungkin. Gitu. Ya, Porprov di 2018 itu Kota Bogor dapat medali perunggu ya. Betul. Dan di 2022 itu malah nggak dapat apa-apa gitu. Iya, betul. Mungkin itu penurunan prestasi yang cukup signifikan ya. Betul. Mungkin di 2026 kan Kota Bogor juga masuk sebagai tuan rumah ya. Dan ini kita nggak tahu ya. Kabar yang saya dapat kemarin itu kalau untuk tuan rumah ini tanpa ada babak kualifikasi karena akan bermain di Kota Bogor. Sementara jika cabur yang bermain di luar Kota Bogor itu harus melalui babak kualifikasi. Nah, itu nggak tahu ya apakah futsal ini akan main di Kota Bogor atau mungkin di luar. Andai kan cabur futsal diputuskan mainnya di luar Bogor, mungkin untuk menghadapi babak kualifikasi yang tahun depan bakal dimulai itu langkah apa dari FK Bogor sendiri? Tadi yang saya sampaikan bahwa ini kan semacam rantai ekosistem lah istilahnya ya. Pertama yang jelas adalah pelatihnya dulu yang kita pilih ya, pelatih yang kompeten mungkin. Dan saya bisa jamin Bogor tidak kekurangan. Banyak sekali yang berlisensi bahkan sampai timnas lisensi AFC bahkan gitu FIFA. Maaf, kalau futsal kan tidak ya, bukan FIFA ya. Jadi sudah banyak sebetulnya yang bisa. Dan kemarin kalau tidak salah di Liga AAV tingkat Jawa Barat itu salah satu klub futsal, akademi futsal di Kota Bogor sebagai pemenangnya nih. Iya, betul. Sebagai juaranya gitu. Saya pikir di level provinsi bisa sangat berpotensi lah. Dan juga Kota Bogor punya klub di Liga futsal ya, cuman masih ada di divisi 1 atau 2 saya lupa gitu. Iya, betul. Belum di divisi utamanya ya. Divisi yang Liga Pro kan. Iya. Mungkin kalau Pak Ibrahim melihat pembinaan futsal di Kota Bogor sendiri kan, banyak sekolah-sekolah sekarang punya eskul ya, mulai dari tingkat SD, SMP, SMA ya mungkin. Kalau mau lihat pembinaan futsal Kota Bogor ini, maksudnya harusnya gimana gitu biar Kota Bogor bisa lebih berprestasi lagi gitu di cabur futsal? Ya sebetulnya potensi tadi sudah banyak. Bahkan yang klub sudah terverifikasi kemarin sebagai voters kan 17. Nah setelah saya terpilih ini beberapa kali saya dihubungi oleh klub-klub lain yang belum terverifikasi. Bahkan sampai 10 bahkan sampai 15 klub yang berminat untuk memverifikasikan dirinya ke AFK.
Dan nah itu saya pikir sebuah potensi yang memang sudah ada dan kelihatannya sudah bergerak sendiri begitu ya sebelumnya gitu. Tinggal dikomandani itu. Tinggal dikomandani, tinggal di apa namanya istilahnya bukan ditertibkan ya. Maksud saya diakomodasi ya sekaligus juga dikoordinir, Pak. Nah itu pertama itu. Jadi ada satu kesatuan terutama regulasi kita akan kuatkan dulu. Kenapa? Karena memang salah satu kendala ketika terjadinya banyak klub-klub futsal itu tidak terlepas ada oknum-oknum yang saling mengambil pemainnya itu. Nah itu yang sebenarnya menjadikan persaingan tidak sehat di antara para klub. Jadi ketika ini tiba-tiba diiming-iming sesuatu, pemain yang di klub satu dengan yang keduanya diminta gitu. Nah itu kita regulasinya, aturan mainnya kita buatkan dulu supaya tertib dan persaingan berjalan sportif. Asal kitanya bisa, saya pikir para klub juga akan lebih semangat gitu dalam melakukan pembinaan. Jadi regulasi dan aturan mainnya kita benahi. Kemudian jangan lupa juga kita kasih punishment dan tentu saja awardnya. Kita kasih tentu saja ya istilahnya stimulasi lah supaya mereka pun akan semangat gitu. Salah satunya kita kan tadi programnya adalah bagi pelatih-pelatih yang belum berlisensi di klub-klub anggota AFK, maka kita akan berikan beasiswa buat mereka gitu. Jadi berikan beasiswa sehingga ketika pelatihnya berlisensi dan berkualitas kan otomatis pembinaannya akan lebih baik lagi seperti itu. Apa sudah tahu mungkin total pelatih Kota Bogor yang udah punya lisensi berapa, yang belum berapa mungkin? Baru kemarin waktu pas setelah pemilihan AFK kita lakukan pendataan, memang belum selesai sampai hari ini. Dan itu ternyata banyak. Banyak yang belum berlisensi. Banyak yang sangat berlisensi, terutama mereka yang muda-muda ya. Ya, ini kan juga jadi mungkin di semua daerah ya kendalanya selain tadi pembinaan, terus juga ketiadaan kompetisi yang dilakukan oleh asosiasi futsal di masing-masing daerah. Dan juga adalah pelatih yang berlisensi karena ini mungkin bukan hanya di futsal tapi di sepak bola juga banyak ya. Dan ini kan juga menjadi permasalahan tersendiri apabila pelatih-pelatih lama misalkan untuk pensiun kan, kemudian ada regenerasi mandek karena pelatih yang harusnya muncul ke atas ini mereka terbentur oleh regulasi karena nggak ada lisensi gitu ya. Oke, mungkin kalau Pak Ibrahim melihat dua pemain Kota Bogor di timnas, ada Iqbal dan Ferry gitu ya. Sebenarnya pemain Kota Bogor juga bisa bersaing gitu di tingkat nasional ya. Mungkin kendalanya itu adalah kurangnya kompetisi gitu kan. Kompetisi. Bahkan dua pemain ini kan mereka untuk bisa lebih dikenal kan harus main di luar Bogor gitu kan. Iya, sampai akhirnya bisa dikenal gitu kan. Mungkin ada ini nggak mungkin supaya Kota Bogor bisa memproduksi Iqbal dan Ferry yang berkualitas gimana Pak? Iya, betul. Tadi tidak terlepas tadi ya dengan stakeholder futsal ya, kita melisensikan pelatih, betul, otomatis lah ya. Kemudian kompetisinya kita jalani lagi secara profesional dan berjenjang. Jadi berjenjang itu dari kalangan grassroots, dari anak di bawah umur, istilahnya dari yang usia dini maksud saya ya, usia dini kita bina dan ternyata kan luar biasa. Dari tadi aja sebagai cerminan di BBS tadi Wali Kota Cup itu dari seluruh peserta sekitar 170 peserta. 110 sekian itu dari grassroots, dari SD, jadi pendidikan dasar. Nah kemudian baru SMP dan SMA gitu, dan itu kan luar biasa, sebuah potensi juga sebetulnya ya, banyak sekali lah jejaring calon-calon pemain baik gitu. Nah itu, jadi kalau kita sudah baguskan kompetisinya, regulasinya juga kita sudah benahi, dan saya yakin suatu saat kita akan mendapatkan pemain-pemain yang luar biasa. Ya, kalau bicara soal pembinaan, kalau di sepak bola kan ada namanya filosofi Villanesia ya. Villanesia. Nah, kalau di futsal sendiri ada nggak seperti itu Pak? Mirip seperti itu ada. Mirip ada. Iya, ya karena memang pada dasarnya kan agak-agak similar, agak mirip antara sepak bola dengan futsal. Memang ada beberapa regulasi yang berbeda gitu. Tapi memang filosofinya sama sih. Sama. Iya, filosofinya sama. Ya, gimana kita membina itu kan ya ada istilahnya strategi tertentu gitu, strategi khusus, dan ya kita akan terus dalami ini Kang. Dalam 100 hari pertama ini kita concern yang mana yang harus kita tambal sebagai kekurangan, yang mana yang kita harus
kembangkan terus-menerus. Berarti 100 hari pertama ini adalah tadi soal pembinaan, terus lisensi wasit, pelatih juga termasuk, dan kompetisi. 100 hari. Bahkan Januari itu kita sudah mulai akan laksanakan lisensi pelatih dan wasit. Oh, itu ada lisensi apa aja mungkin tahapan kalau wasit? Kalau wasit itu kan haknya, wewenangnya AFK adalah level 1 kan? Level 1? Level dari awal. Dari awal? Dari awal, jadi nanti meningkat level 2 di tingkat provinsi gitu. Jadi kita paling tidak menjaring dulu wasit-wasit yang berpotensi untuk kita jadikan sebagai wasit profesional berjenjang. Kalau pelatih sendiri ada levelnya sama? Level 1, 2, 3 gitu? Sampai tingkat internasional. Oh. Kalau internasional itu apa namanya? Federasinya di internasional? Federasi Futsal Internasional. Ada pokoknya? Ya ada. Kalau kita kan di pusatnya FFI namanya. Iya, Federasi Futsal Indonesia. Ya, baru ke bawah AFP, Provinsi AFK. Gitu, ya, selain tadi Iqbal dan Ferry, ada lagi pemain Bogor tapi asal kabupaten ya. Mungkin udah kenal lah, Bang Bayu Saptaji. Bahkan udah bisa tembus main di luar negeri gitu kan. Betul. Mental seperti apa yang harus dimiliki oleh pemain, terutama pemain muda Kota Bogor supaya mereka ini bisa nembus di level luar negeri itu. Iya. Yang penting betul ya bahwa kita itu sebagai manusia kan pasti akan diberikan kelebihan gitu ya. Dan intinya adalah penyadaran kepada setiap binaan-binaan kita, terutama di Insan Futsal, mereka punya potensi yang tidak kalah dengan negara lain lah, istilahnya seperti itu. Dan sejarah juga sudah membuktikan ya saat ini pun bisa seperti itu gitu. Ya, dan kelihatan sih sekarang prestasi kan sudah mulai dipanen ya. Kemarin ya AFF di putra, mudah-mudahan dia ke depan di putri ini kita memang ditargetkan juga putrinya nih Kang. Nah ini yang mau saya bahas juga Pak, untuk pembinaan sepak bola putri gimana? Kan udah mulai banyak tuh. Betul. Apalagi kompetisi futsal putri juga sudah ada gitu kan. Dan untuk di Kota Bogor sendiri untuk pembinaan sepak bola futsal di putri ini bakal gimana gitu? Ya itu bahkan sampai dalam struktur kepengurusan itu ada khusus. Jadi benar-benar pembinaan kompetisi futsal putri itu khusus ya. Dan makanya setiap klub sekarang harus diwajibkan untuk juga menyediakan pembinaan putrinya gitu. Kalau di Sukademi 3 sendiri ada? Sampai ini kita belum bisa memisahkan ya. Jadi hanya beberapa, masih belum banyak. Oh tapi ada yang ikut jadi ini. Kita satukan. Betul. Mungkin itu concern juga sih ke depan. Gitu. Mungkin gimana proses untuk pembinaan sepak bola futsal putrinya bakal seperti apa gitu? Ya jadi beriringan kan. Tidak kita beda-bedakan ya bahwa tadi pembinaan kompetisi itu pun termasuk putrinya gitu. Jadi bukan hanya putra saja tetapi putrinya juga gitu. Termasuk nanti ada kompetisi khusus juga. Iya, betul. Kompetisi futsal putri itu bahkan jadi penekanan kemarin dari AF provinsi putri ini jangan sampai karena sudah mulai bergeliat nih. Iya, kemarin dapat medali perunggu Piala AFF Putri ya. Iya, itu diwajibkan minimal 5 lah talenta terbaik katanya. Ya, dan juga Kabupaten Bogor juga pernah ada klub futsal putri yang main di Liga Pro. Iya, betul. Saya lupa namanya Ladies Netic atau apa gitu. Ada pokoknya dari Kabupaten Bogor. Kota Bogor berminat nggak untuk membentuk tim futsal putri? Iya, itu pasti jadi salah satu concern kita itu. Bahkan kemarin dalam rapat pertama tadi malam itu salah satunya adalah timnas putri. Maksudnya tim futsal putri. Iya, betul. Ya. Mungkin untuk membahas soal Porprov ya. Pasti kan di Porprov ini kan ada Kota Bandung, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bogor yang bisa dibilang mereka ini raksasanya futsal Jawa Barat lah. Betul. Dan di Kota Bogor sendiri untuk menghadapi Porprov nanti bakal seperti apa gitu? Apakah nanti contoh kan ada beberapa daerah yang ambil pemain dari luar ya? Kalau Kota Bogor sendiri apakah akan melakukan hal itu atau fokus kepada kita bakal pakai pemain sendiri gitu kan yang dibina sendiri gitu? Gimana? Ya, kita inginnya fokus memprioritaskan putra terbaik kita ya, putra terbaik di Kota Bogor dulu gitu. Jadi dan saya sangat optimis kelihatannya tidak akan kesulitan lah maksud kita menemukan itu karena saya lihat pertama yang kemarin yang tadi itu Liga AAFI kita bisa juara di Jawa Barat. Baru Sabtu kemarin gitu. Glorious ya namanya. Bukan.
excellent. Excellent ya. Excellent. Excellent yang kemarin yang di Liga 2 futsal. Liga futsal betul. Ya, jadi di situ banyak sekali pemain-pemain yang berkualitas ya, tanpa ya istilahnya juga di klub-klub yang lain ya pasti ada gitu pemain-pemain. Makanya ketika Januari ini maksimal kita sudah memiliki pelatih kita, pelatih Kota Bogor. Nah, kita dan dari situlah talent scouting kita akan terus bekerja maksimal untuk mencari pemain terbaik. Dan ini sebetulnya kita juga jadi termotivasi dari yang kemarin yang kita menang sepak bola ya. Di Jawa Barat kita menang itu kan futsal harus bisa juga. Seperti itu. Jadi banyak sekarang sedang bergairah kelihatannya klub-klub di futsal Kota Bogor ini untuk minimal ikut juga mendapatkan sukses yang sama dengan sepak bola. Ya. Kekurangan Kota Bogor adalah tidak adanya lapangan futsal berstandar internasional. Betul. Mungkin kedepannya di kepengurusan Bapak selama 4 tahun ke depan bakal ini ya mungkin membuat lapangan futsal ya standarnya minimal AFC lah gitu. Masa minimal Asia lah gitu. Iya, betul. Gimana itu? Iya, betul itu. Salah satu program prioritas kita kemarin kita sudah tetapkan. Kita sangat sangat disayangkan lah Kota Bogor yang segini banyak potensinya, tapi kok lapangan futsal internasional tidak ada gitu. Bahkan kalaupun yang ada di GOR itu kan itu gabungan dipakai buat basket juga sama buat voli juga. Jadi sangat disayangkan gitu. Nah, makanya mudah-mudahan nih dengan kepemimpinan Pak Wali Kota terpilih saat ini yang saya yakin kemarin kelihatannya sangat concern sekali di bidang olahraga. Bisa bersinergi dengan beliau ya, untuk bisa istilahnya bisa membuatlah minimal lapangan tingkat internasional. Soalnya Sekum AFP Iwan Jati betul. Dia pernah bilang gini kan pada saat KLB Ascot ya. Futsal Kota Bogor itu nggak kekurangan pemain. Banyak pemain berbakat. Cuman kendalanya cuma satu. Lapangan. Itu aja kendalanya. Ya kalau lapangan yang standar internasional ada, tepatnya ada, Kota Bogor mungkin bisa dapat emas, bahkan juga bisa nyumbang pemain untuk di PON gitu. Betul. Kemarin sempat terpikir juga kalaupun misalnya kita belum bisa dalam waktu dekat ya untuk mengadakan gedung yang memadai gitu. Jadi kita ingin bekerja sama dengan IPB. Nah, tapi belum sempat sih kita sampaikan di vokasi itu kan saya pikir sudah juga mendekati lah ya tingkat paling tidak Asia gitu kan untuk dibiasakan para pemain kita. Memang beberapa kali saya pernah bawa anak Sukadamai 3 tuh main di sana, main di Bandung di Jatinangor. Mereka nggak biasa, ternyata memang lebih besar. Itu ya internasional betul. Soalnya karena ya kan, standar internasional makanya memang sudah merupakan keharusan sih kelihatannya ke depan kita adakan ya minimal yang berstandar Asia. Iya. Oke. Ini terakhir Pak mengenai masih ke Prof ya. Siap. Ya kan ini pasti bakal rebutan posisi tuan rumah ini ya. Betul. Dan untuk Kota Bogor AFK sendiri optimis gak bakal jadi tuan rumah? Soalnya kan kalau harus melalui babak kualifikasi kan juga lumayan agak panjang juga ya. Sedangkan dengan kita menjadi ambil posisi tuan rumah kan posisi menguntungkan kan kita langsung lolos kan. Mungkin sejauh mana mungkin pembicaraan dengan FONI dengan Dispora gitu kan untuk cabang futsal ini harus main di Bogor itu. Saya pikir optimisme memang harus kita tetap pelihara ya. Artinya memang salah satu yang agenda prioritas kita lakukan setelah ini adalah berkoordinasi dengan KONI, Dispora, sekaligus kita juga beraudiensi dengan nanti wali kota terpilih ya. Sama-sama bekerja sama, berjuang untuk mudah-mudahan tuan rumah ada di Kota Bogor. Tapi meskipun apapun kondisinya nanti, misalnya ketika pahitnya tidak harus jadi tuan rumah, ya kita siap tuh ya dengan tadi pola kompetisinya, kemudian pola pemilihan pelatih yang terbaiknya dan banyaknya pemain-pemain yang bisa menjadi pilihan para pelatih. Saya pikir optimis sih kan kaitannya. Rencana kualifikasi belum tahu. Belum ada kabar ya. Betul. Yang pasti tahun depan udah mulai sibuk. 2026. Ya. Kemarin baru beres politik, baru pilkada. Oke, baik, terima kasih. Sama-sama. Pak Ibrahim, senang bisa bincang-bincang. Saya Bicara Bogor.